Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Khalifah Hidayat dari kelas 7D nomor absen 17. Pada kali ini saya akan membacakan rangkuman komentar buku fiksi dan non-fiksi. Ini rangkuman komentar buku non-fiksi saya. Dan ini komentar buku fiksi saya. Tugas ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, gurunya Ibu Kosya Frida, SPD. Pada kali ini saya akan membacakan unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tema cerita, tokoh dan penokohan, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sekarang saya akan membacakan komentar buku fiksi. Judulnya Guru Aini, penulisnya Andrea Hirata. Penerbitnya Benteng Pustaka, nomor ISBN-nya 987 602 291 686. 4. Tahun terbit Februari 2020. Halamannya 336, kategori fiksi Indonesia. Guru Aini merupakan rilis novel karya Andrea Hirata yang terbit pada tahun 2020. Novel ini merupakan prequel dari novel sebelumnya yang terbit pada tahun 2019, yakni Orang-Orang Biasa. Di dalam novel ini terkandung berbagai macam motivasi yang mampu menginspirasi pembacanya. Andrea Hirata dalam karyanya Guru Aini mengilustrasikan seorang guru matematika yang bernama Desi Istiqomah. Dan Aini yang merupakan salah satu muridnya di pelosok desa setempat. Desi mengabdikan dirinya sebagai pendidik dan Aini merupakan anak dengan IQ yang rendah. Desi guru matematika yang sedari dulu terobsesi untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Mulai dari kecil, dia mempunyai minat tinggi untuk sebagai seorang guru. Hal ini benar-benar tercapai ketika dia sudah mengambil sumpahnya dan lulus perkuliahan. Desi mengambil gulungan kertas kecil yang berisikan lokasi tempat dia mengabdi dan mentransferkan pengetahuannya selama ini yang ia dapatkan. Hingga akhirnya Tanjung Tampan merupakan titik pengabdiannya. Segala perjalanan panjang dan runtut teratur disajikan dalam novel terbaru Andrea Hirata ini. Berbagai rencana yang diatur Desi seringkali tidak berjalan lurus dengan apa yang diharapkannya. Ekspektasinya tidak sesuai dengan realita yang ada. Kunci keistimewaan dari novel ini terletak ketika konflik yang diambil dalam buku ini mengusung suatu persoalan bagaimana guru Desi berusaha mengajarkan matematika pada Aini yang memiliki daya tangkap rendah. Disinilah segenap upaya dan usahanya dikerahkan sehingga pembaca banyak mendapatkan pelajaran yang bernilai dengan membaca buku ini. Setelah itu saya akan membacakan unsur buku non-fiksi, yaitu cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Sekarang saya akan membacakan komentar buku non-fiksi. Judul buku Habibi dan Ainun. Penulisnya Bahrudin Yusuf Habibi. Penerbit PT THC Mandiri. Diterbitkan di Jalan Kemang Selatan nomor 96 Jakarta 12560 Indonesia. Tahun terbit November 2010. Jumlah halamannya 323 halaman. Jumlah babnya 37. Teksnya dalam bahasa Indonesia. Rudy, nama kecil B.J. Habibie, adalah seorang jenius ahli konstruksi pesawat terbang yang mempunyai mimpi besar, yakni berbakti pada bangsa Indonesia dengan membuat sebuah pesawat terbang yang dapat menyatukan Indonesia. Dan Ainun, seorang dokter bersahaja alumni Universitas Indonesia. Mereka bertemu kembali setelah 7 tahun terpisah. Pertemuan kembali mereka ada pada tanggal 7 Maret 1962 di Bandung.
Ainun adalah sosok seorang wanita yang tangguh, baik, dan pintar dan bersahaja. Setiap gerak dan langkahnya adalah inspirasi bagi Habibie. Ibu Ainun adalah ilham untuknya. Itulah mengapa anak pertama mereka diberi nama Ilham. Ibu Ainun dapat memahami semua persoalan yang menimpa sang suami dan memberikan solusi. Itulah mengapa Pak Habibie selalu berkonsultasi dengan Ibu Ainun atas berbagai keputusan yang ia ambil. Ketika anak kedua mereka lahir, maka kebutuhan semakin besar. Ainun memutuskan untuk menjadi dokter anak, hingga beliau memutuskan untuk berhenti dan kembali menjadi ibu rumah tangga karena anaknya sakit keras. Namun begitu, Ibu Ainun tetap dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan karir sang suami. Jabatan yang diemban Pak Habibie tidak membuat Ainun berubah, malah semakin dekat dan tak dapat dipisahkan. Bagi Habibie, Ainun adalah jembatan menuju impian-impiannya. Sejak Ainun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Ludwig Maximilian University di Munchen, Jerman, tanggal 22 Mei 2010, Habibie merasa Ainun masih berada di sisinya. Tiba-tiba ia merasa berada pada sebuah dimensi yang berbeda, ruang dan waktu. Wajah sang istri seperti melekat di setiap sudut matanya, dimanapun dia berada. Oleh karena itu, buku ini menjadi obat kerinduan atas kekosongan jiwanya. Buku ini menceritakan berbagai kisah cinta B.J. Habibie dengan Ainun, mulai dari pertemuan yang menjadi awal segalanya, keseharian mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hingga akhir memisahkan. Demikianlah tugas praktik bahasa Indonesia saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.